Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Kamis 1 Desember, Pandangan Alkitabiah. Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 3-12. Mengapa Rasul Yohanes membatasi kehidupan kekal hanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus? Doktrin Alkitabiah tentang keabadian bersyarat dari manusia berlawanan dengan teori bukan Alkitabiah tentang kebakaan jiwa yang alami, dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Untuk memahami makna dari bagian penting ini, kita harus mengingat bahwa hanya ketuhanan yang memiliki keabadian dan merupakan satu-satunya sumber kehidupan. Ketika dosa memasuki dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa, mereka dan semua keturunan mereka, termasuk kita, berada di bawah kutukan kematian fisik dan kehilangan karunia hidup yang kekal. Tetapi Tuhan kita yang pengasih menerapkan rencana keselamatan bagi umat manusia untuk mendapatkan kembali kehidupan kekal, kehidupan yang seharusnya menjadi milik mereka sejak awal. Seperti yang ditulis Paulus, sama seperti Dia telah memilih kita dalam Dia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yakni Adam, dan kematian melalui dosa, demikian pula melalui satu-satunya manusia, Yesus Kristus, karunia anugerah hidup kekal tersedia bagi semua manusia. Paulus di sini sedang membuat referensi yang jelas tentang seorang Adam yang asli yang membawa dosa dan kematian ke dalam dunia ini. Seseorang tidak dapat memahami apapun dalam Alkitab tanpa Adam yang asli, melalui pelanggaran, membawa dosa dan kematian ke dunia kita. Jadi, Rasul Yohanes menambahkan, Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Seluruh gambaran menjadi lebih jelas dalam terang pernyataan Yesus. Setiap orang yang memandang kepada anak dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari terakhir. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini berarti bahwa hidup yang kekal adalah karunia Allah melalui Kristus yang dijamin pada saat ini, tetapi dinikmati sepenuhnya hanya setelah kebangkitan terakhir orang-orang benar. Kesimpulannya sangat sederhana. Jika hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Dia tidak memiliki hidup yang kekal. Sebaliknya, teori keabadian jiwa yang alami memberikan kehidupan abadi, entah di surga atau di neraka, kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang tidak ada di dalam Kristus. Betapapun populernya ajaran ini, tetap tidaklah Alkitabiah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, doktrin tentang keabadian bersyarat dari manusia berlawanan dengan teori bukan Alkitabiah tentang kebakaan jiwa yang alami. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, di sana dijelaskan mengenai hal ini. Dan kita harus mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki keabadian dan merupakan satu-satunya sumber kehidupan. Sebenarnya Adam dan Hawa dikaruniakan kehidupan yang kekal ketika mereka diciptakan, tetapi sifatnya bersyarat. Apabila mereka terus setia kepada Tuhan, mereka akan menikmati kekekalan. Mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk berpaling dari tuntunan Allah, maka dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka tadinya mereka dapat hidup untuk selama-lamanya, tetapi sekarang mereka dikuasai oleh dosa dan kematian. Bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi mereka dan semua keturunan mereka, termasuk saudara dan saya, berada di bawah kutukan kematian fisik dan kehilangan karunia hidup yang kekal. Tetapi Tuhan kita yang pengasih menerapkan rencana keselamatan bagi manusia untuk mendapatkan kembali kehidupan yang kekal dan kehidupan yang seharusnya menjadi milik kita sejak awal. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan, sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yakni Adam, dan kematian melalui dosa, demikian pula melalui satu-satunya manusia, yakni Yesus Kristus, karunia anugerah hidup kekal tersedia bagi semua manusia. Beberapa kali Yesus berbicara tentang hidup yang kekal, suatu aspek yang penting di dalam iman kekristenan. Ia menjelaskan istilah ini sebagai berikut, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sedang menggambarkan hubungan yang kekal dengan Allah, yakni kita mengenal Allah yang benar, dimulai di bumi ini dan akan terus berlanjut di dalam kerajaan sorga.
Dan Rasul Yohanes menambahkan Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Jadi dengan jelas bahwa kehidupan kekal hanyalah pemberian dari Allah kepada kita manusia yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 di sana dikatakan, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau kita boleh membalikan akan statement ini, dan akan menjadi seperti ini: yang tidak percaya akan binasa dan tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, yang akan memperoleh akan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Allah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Setiap orang yang memandang kepada anak dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari terakhir. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi mereka yang telah meninggal, mereka tidak langsung ada di sorga pada saat ini, tetapi janji firman Tuhan di sana dikatakan bahwa aku akan membangkitkan mereka pada hari terakhir. Siapa aku di sini? Ialah Yesus Kristus. Dan ia melanjutkan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kesimpulannya sangat sederhana. Jika hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Dia tidak memiliki hidup yang kekal. Sebaliknya, teori keabadian jiwa yang alami memberikan kehidupan abadi, entah di surga atau di neraka, kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang tidak ada dalam Kristus. Betapa terkenalnya ajaran ini. Tetapi ingat, ini tidaklah Alkitabiah. Firman Tuhan adalah patokan kita untuk kita dapat mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat mempelajari firman-Mu dan dapat mengetahui apa maksud Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.